ada kata ungkapan ijab dan ada ungkapan qabul. Tanpa ada ijab dan qabul tidak jadi nikahnya, karena rukunnya tidak dipenuhi. Misalnya begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wasallamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Amma ba'du. Kepada para pemirsa, para penonton, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, bertemu lagi dengan channel kami Gus El Amajid. Untuk kesekian kalinya kita bersama-sama mengaji bersama, mengenal Islam lebih jauh, lebih dalam, mengenal Islam yang sebenarnya. Para pemirsa yang berbahagia, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan menjelaskan tema yang berkaitan dengan pernikahan. Lebih khususnya adalah menjelaskan tentang rukun nikah. Jadi di dalam ilmu fikih itu dikenal ada dua istilah yang sama-sama tidak boleh ditinggalkan dan harus ada. Tetapi istilah itu berbeda. Yang pertama itu namanya rukun. Rukun itu adalah sesuatu yang ada, sesuatu yang harus ada, dan sesuatu tersebut dalam internal suatu pekerjaan, suatu perkara, itu namanya rukun. Misalnya dalam wudu. Wudu rukunnya itu ada niat. Niat itu dilaksanakan atau dibaca atau dilakukan ketika kita melakukan wudu. Atau kita membasuh muka. Itu membasuh muka dilakukan pada saat kita wudu. Itu namanya rukun. Kemudian yang kedua ada namanya syarat. Syarat itu adalah sesuatu yang harus ada, tetapi sifatnya di luar hal, di luar pekerjaan, di luar perkara. Misalnya orang yang wudu itu syaratnya harus Islam, harus balik. Itu kan Islam dan balik kan di luar pekerjaan itu, sehingga itu disebut dengan syarat. Oke, lanjut saja, kita teruskan bahwa dalam rukun pernikahan itu ada yang mengatakan itu 5, ada yang mengatakan 4. Jadi dalam satu kitab dikatakan salah satunya mungkin rukun yang pertama kalau dalam pernikahan itu az-zawjan, 2 mempelai.
Jadi pernikahan tidak akan terjadi kalau tidak ada dua mempelai, tidak ada calon pengantin putra dan tidak ada calon pengantin putri. Harus ada dua-duanya. Sekalipun kehadiran mempelai putri itu tidak harus ada pada saat terjadinya akad nikah. Misalnya ketika ada akad nikah, seorang wali atau mungkin seorang penghulu menikahkan, calon manten putra ada duduk di situ, duduk di majelis. Wali juga ada di situ di majelis. Saksi dua juga ada di situ. Ya. Ini mempelai putri tidak harus ada di situ. Misalnya mempelai putri ada di kamar atau di mana, yang penting sudah ada walinya. Dan masalah dan pernikahan itu bisa sah atau bisa lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini dikatakan wala yasihu 'aqdun nikahi illa biwaliyin. Yang pertama, yang selanjutnya itu adalah wali. Dalam pernikahan itu harus ada wali. Wali itu ya orang yang punya wewenang terhadap mempelai putri. Wali itu tidak harus ayah. Kalau memang sekarang misalnya ayahnya sudah meninggal, maka wali itu akan beralih kepada yang lainnya, misalnya saudara laki-laki atau mungkin ada kakeknya dari ayah. Jadi yang kedua itu adalah wali. Tadi yang pertama, kedua mempelai, manten laki-laki, calon manten laki-laki dan calon manten perempuan. Yang kedua itu adalah wali. Wali itu harus ada. Dalam hal ini wali ada dua macam, ada wali mujbil, wali yang bisa memaksa terhadap anaknya, atau wali seorang wali punya kebijakan, walaupun misal anak tidak setuju, anak tidak senang dengan calonnya, tetapi wali sudah menghendaki, wali sudah senang, tidak masalah. Ini istilahnya namanya wali ijbar atau wali mujbir. Dan wali itu harus seorang laki-laki, ya. Biwaliyin dzakarin wa huwa ikhtirazun 'anil unsa fa innaha la tuzawwiju nafsaha wala ghayraha. Wali itu harus laki-laki. Tidak boleh seorang wali itu perempuan. Karena pihak perwalian, hak perwalian itu laki-laki. Tanpa ada wali maka tidak terjadi nikah. Oleh karenanya ketika ada seseorang perempuan misalnya, dia tidak bisa menikahkan dirinya sendiri, atau dia menikahkan kepada orang lain, tidak bisa. Dan seorang ibu, ayah sudah nggak ada, ya, kakek nggak ada, atau saudara pas bepergian jauh atau kemana lah nggak ada. Ini yang ada hanya ibunya. Seorang ibu tidak boleh menikahkan anaknya. Karena apa? Karena seorang ibu itu tidak punya hak perwalian. Atau menikahkan dirinya sendiri juga nggak boleh. Ini pemirsa dan para hadirin yang terhormat. Ini rukun yang kedua. Yang pertama tadi kedua mempelai, ya. Kedua mempelai, laki-laki dan perempuan. Yang kedua itu adalah wali. Dan saya harapkan ketika seorang wali, ini untuk masalah wali ya para pemirsa, kalau memang seorang wali bisa menikahkan, ya nikahkan aja. Tidak usah diwakilkan kepada orang lain, tidak usah diwakilkan kepada kiai atau ulama.
nggak bisa diwakilkan kepada penghulu, tidak usah. Kalau memang dia mampu bisa menikahkan. Dan di dalam menikahkannya kan tidak harus pakai bahasa Arab, boleh menggunakan bahasa Indonesia, boleh menggunakan bahasa Jawa, tidak masalah, boleh menggunakan bahasa Batak, boleh menggunakan bahasa Melayu, boleh menggunakan bahasa Minang misalnya, atau menggunakan bahasa setempat, itu boleh, selama bisa dipahami oleh calon kedua mempelai. Ini yang kedua ya. Kemudian wala yasihu aqdun nikahi aidun ila bihuduri syahidai ngadli. Yang selanjutnya rukun dalam pernikahan itu adalah adanya atau hadirnya kedua saksi. Hadirnya kedua saksi. Saksi yang adil. Jadi biasanya bapak penghulu kalau menikahkan kan biasanya sudah menentukan atau menunjuk seorang wali, seorang saksi. Saksi itu dua, ya, saksi dua yang adil. Jangan kalau memang ada pilihan saksi, satunya adil, satunya nggak adil, ya diutamakan yang adil. Karena di sini wasyahidai ngadil, dan kedua saksi yang adil. Adil di sini ya ada sisi-sisi positif yang banyak. Bisa menjaga kesehariannya, bisa menjaga hariannya, bisa menjadi contoh misalnya. Ini juga masuk dalam kategori nanti saksi yang adil. Jadi jangan sembarangan untuk memilih wali misalnya, untuk memilih saksi. Kalau bisa saksi itu dipilih. Ya, jadi itu. Kemudian yang selanjutnya itu rukun selanjutnya adanya sighah. Sighah itu ucapan. Min ijabin wa qabulin. Ada kata ungkapan ijab dan ada ungkapan qabul. Ya. Jadi ini menjadi rukun di dalam nikah. Rukun di dalam nikah tanpa ada ijab dan qabul udah jadi nikahnya, karena rukunnya tidak dipenuhi. Misalnya begini, ijab itu adalah ucapan atau akad atau ungkapan yang diucapkan oleh seorang wali yang yang di situ berarti menikahkan. Jadi di dalam sighah ini atau di dalam ijab dan qabul ini, keduanya disyaratkan harus runtuh, harus mutasil. Jadi kalau ijab itu adalah ucapan seorang wali dalam menikahkan, sedangkan qabul itu adalah ucapan mempelai lelaki, mempelai pria dalam menerima atau dalam menjawab daripada ijabnya seorang wali. Misalnya begini, aku nikahkan engkau dengan putri saya yang bernama Fatimah dengan mas kawin 10 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya. Nah, kata-kata saya terima nikahnya ini namanya qabul. Dan harus diketahui di dalam qabul di sini antara ijab dan qabul, antara ucapan ijab, ucapan menikahkan dari seorang wali dengan penerimaan pernikahan yang diucapkan oleh mempelai laki-laki, ini harus nyambung. Tidak boleh terpisah lama.
Ketika terpisah lama, ini nanti bisa nggak sah dalam pernikahan. Misalnya begini, aku nikahkan kau, anak saya bernama Fatimah dengan mas kawin 20 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya. Dibayar tunai, kamu atau kalian para hadirin lama sekali dibayar tunai. Ada jeda beberapa menit atau beberapa detik lama. Ini namanya tidak mutasi. Nah, namanya nggak nyambung. Nah, ini bisa mengakibatkan ketidaksahannya di dalam pernikahan. Jadi ini mesti perlu diperhatikan. Mesti perlu diperhatikan dalam hal ini para pemirsa mungkin ya, para kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya tekankan dalam hal pernikahan, rukun pernikahan perlu diperhatikan. Jadi tadi ya dari awal, yang pertama, rukun pertama adalah kedua mempelai, yang kedua itu wali, yang ketiga itu tadi kedua saksi yang adil, kemudian yang keempat ini tadi ijab qabul atau sirot. Dalam sirot ini tadi sudah saya jelaskan harus nyambung antara ungkapan dari seorang wali yang menikahkan, kemudian dengan kabulnya penerimaannya dari seorang calon mempelai laki-laki. Ini harusnya. Tatkala tidak nyambung, maka akan terjadi ketidaksahan di dalam nikah tersebut. Para pemirsa yang berbahagia, nah, mungkin masih ada beberapa hal atau mungkin ini ada pendalaman sedikit, terkait dengan tadi masalah jekobul atau yang lainnya ya. Ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalnya sekarang kembali lagi kepada wali. Wa yaftakirul waliyu wasyaidani ila sittati syara'it. Sekarang syarat seorang wali dan syarat kedua saksi ini membutuhkan 6 syarat. Yang pertama al-Islam, seorang wali itu harus Islam. Seorang saksi harus Islam. Jadi misalnya ada kasus terjadi, ya, orang tuanya non muslim, anaknya muslim, ya, anaknya perempuan muslim. Ini seorang wali tidak bisa menikahkan anaknya yang muslim. Karena apa? Karena syarat yang pertama seorang wali dan kedua saksi ini harus muslim. Maka fala yakunu waliyul mar'ati kafir. Maka tidak bisa walinya seorang mempelai putri seorang kafir atau orang non muslim. Kemudian yang kedua wali wasani al-bulugh. Syarat kedua wali itu dan saksi harus balik. Jadi tidak boleh ketika anak kecil kok jadi saksi. Tidak bisa. Kalau anak kecil jadi wali nggak ada, anak kecil belum punya anak ya, belum nikah nggak punya anak. Nah, jadi yang kemungkinan bisa masuk di sini maka anak kecil. Jadi syarat wali itu harus balik. Wali dan saksi itu harus balik. Fala yakunu waliyul mar'ati shaghiran. Maka tidak sah walinya walinya seorang tadi anak kecil. Bisa saja anak kecil yang dia jadi wali tapi tidak sah. Misalnya begini, orang tuanya sudah nggak ada, wali-wali yang lain sudah nggak ada, dia punya adik, calon mantan putri tadi punya adik, tapi adik itu belum balik, masih kecil, masih 10 tahun. Kalau dia sudah balik, dia bisa menikahkan. Tapi berhubung saudara laki-laki yang masih kecil dari mantannya ini tidak bisa menikahkan. Karena apa? Karena dia belum balik. Kemudian yang selanjutnya syarat daripada wali dan saksi adalah al-ngaqlu. Syarat yang selanjutnya yang ketiga dia harus berakal. Artinya berakal gimana? Waras. Dia sehat secara jiwanya, kejiwaannya sehat, bukan orang yang gila.
Maka tidak sah fala yakunu waliyul mar'ati majnunan sawaun adbaqa jununuhu aw yakunu qabilan binikah. Maka kalau ada orang tua yang menjadi wali dia kok dalam keadaan gila, ya, tidak sehat jiwanya, tidak bisa menikahkan anak, maka kewaliannya ini pindah kepada yang lain. Yang kelima, wal humisu al-dzukuratu. Wali itu harus laki-laki, tidak boleh fala takunul mar'atu al-khunsa waliyaini. Maka tidak bisa seorang perempuan menjadi wali. Tadi misalnya ibunya, ya, tadi saya sebutkan di depan ibunya, itu tidak bisa jadi wali karena tidak memenuhi syarat. Kemudian yang selanjutnya syaratnya as-sadis al-adalah, harus punya sifat adil. Adil di sini yakni tidak fasik. Tidak fasik. Ya, kita kalau cari ya tidak fasik itu bisa apa ya, punya apa namanya sikap-sikap baik, punya apa namanya, punya kejujuran yang baik. Ini juga masuk dalam adalah. Jadi ini syarat-syarat seorang wali dan syarat-syarat kedua saksi ini harus memenuhi syarat tadi yang saya katakan di atas. Para pemirsa yang berbahagia, karena ini membicarakan masalah ini, maka akan saya tambah sedikit. Kalau melihat kebiasaan atau adat, atau mungkin secara naluri atau secara perasaan kita, itu kadang-kadang nggak nerima. Tetapi secara agama boleh. Contoh begini. Jadi misalnya ada, ini perlu saya sampaikan, ada seorang berzina dengan perempuan. Misalnya si B itu laki-laki, si A itu perempuan. Si B ini menzinai, si A ini menzinai si B. Kemudian si B ini hamil. Nah, hamil di luar nikah, belum ada ikatan pernikahan, berhubungan intim, kemudian hamil. Kebetulan yang dihamil adalah janin perempuan. Janin perempuan, kemudian perempuan itu lahir, apa namanya, ibunya yang zina tadi melahirkan anak perempuan. Lama-lama anak perempuan dari hasil zina ini lama-lama udah besar sampai remaja, mungkin sampai balik. Maka si perempuan tadi, anaknya, anak kandung tadi yang hasil perzinaan, ini anak tidak punya wali. Jadi laki-laki yang menjadi orang tua biologis, laki-laki yang tadi menzinai, itu tidak bisa menjadi wali dari anak yang dilahirkan melalui proses perzinahan. Lalu nanti anak ini, anak hasil zina ini yang perempuan tadi, jenis kelamin perempuan, kalau akan nikah bagaimana? Kalau nanti perempuan anak hasil zina ini yang berjenis kelamin perempuan kemudian udah balik misalnya, kemudian mau nikah, maka tidak punya wali. Terus walinya itu adalah sultan, walinya adalah penghulu. Jadi tidak boleh misalnya si mbahnya atau kakeknya dari ibunya mau menikahkan anak ini, tidak bisa, tidak boleh. Orang tuanya biologisnya saja nggak bisa jadi wali, apalagi kakeknya yang nggak ada yang dari pihak perempuan. Kan aturan aslinya seorang wali itu kan dari pihak laki-laki. Maka perempuan hasil zina atau anak hasil zina ini yang nanti bila akan melakukan pernikahan, ini yang menjadi wali itu adalah penghulu.
Jadi ada istilah, ada bahasa fikih, ya. As-sultanu waliyuman la waliyalah. Sultan, dalam hal ini imam mungkin ya. Dalam hal ini imam dalam Indonesia yang sudah kita kenal ini adalah Kementerian Agama. Kementerian Agama itu punya wakil katakanlah yang bertugas untuk menikahkan di masing-masing tempat, di masing-masing desa, yaitu yang kita kenal kepala KUA atau penghulu. Ini yang menikahkan anak hasil zina itu hanya seorang penghulu tadi, yang lainnya tidak bisa. Bahkan pemirsa dan para muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang tua biologis laki-laki yang menzinai tadi, ini sebenarnya dalam hukum agama ini boleh menikahi anaknya sendiri yang dengan cara zina tadi. Boleh dia menikahi darah dagingnya sendiri. Mengapa boleh? Karena air mani, katakanlah begitu ya, air mani yang dalam proses perzinaan tadi itu adalah la hurmatalah, tidak ada kehormatan. Maka sama halnya, karena tidak ada kehormatan, maka ya siapa saja boleh menikahi itu, termasuk orang tua biologis tadi boleh menikahi anaknya sendiri. Ini secara hukum agama, secara hukum fikih. Jadi ini perlu diketahui dan perlu kita mengerti hal-hal yang seperti itu. Memang secara naluri, secara perasaan mungkin lah ya, itu nggak patut. Nggak patut temen itu, masa orang tuanya sendiri, ayahnya sendiri menikahi darah dagingnya sendiri. Ya, tetapi secara hukum boleh. Ini hanya sebagai tambahan saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya untuk tema pada hari ini. Nanti saya mungkin akan kita sambung lagi dengan tema-tema yang lain untuk membahas lebih detail tentang masalah fikih atau pernikahan atau yang lainnya. Dan tentunya kami mohon kritik dan saran dari para pemirsa dan para mahabbah, para muhibbin untuk mengkritik ataupun memberi saran kepada kami, saran kepada channel kami, yaitu channel Gus El Amajid. Mudah-mudahan akan semakin berkembang, semakin bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini menjadi sesuatu amal yang baik bagi kita semua. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.